Timnas Indonesia tengah dilanda kabar duka jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romeni dikabarkan mengalami cedera serius setelah ditekel keras oleh pemain Arema dalam laga Piala Presiden 2025. Cedera itu bahkan membuatnya harus menjalani operasi dan absen dalam jangka waktu panjang. Ronde keempat kualifikasi akan segera dimulai dalam hitungan bulan. Tanpa Ole, kekuatan lini depan Indonesia jelas akan sangat terpukul. Lantas, bisakah timnas bertahan? Dan apa solusi yang disiapkan Patrick Kluivert serta PSSI? Starting 11 Moment kali ini membahas strategi timnas Indonesia di round 4 tanpa Ole Romeni. Akan seperti apa jadinya? Mari kita simak selengkapnya. Ole Romeni tak bisa dipungkiri merupakan striker andalan timnas Indonesia yang langsung mencuri perhatian sejak laga debutnya. Dikenal karena insting mencetak gol yang tajam dan kecerdasan bermain di atas rata-rata, Ole seolah menjadi juru selamat yang menggendong timnas di banyak pertandingan penting. Sejak dipanggil untuk membela Garuda pada Maret 2025, Ole langsung mencetak gol di laga debutnya melawan Australia. Meski Indonesia kalah 1-5 dalam laga itu, namun gol Ole menjadi satu-satunya yang dicetak skuad merah putih, menandai kehadiran pemain baru yang punya dampak besar. Beberapa hari setelahnya, Ole pun kembali mencetak gol kemenangan atas Bahrain dan kemudian kembali mencetak gol penalti kemenangan ke gawang Cina pada laga berikutnya. Dalam waktu singkat, Ole sudah berhasil mengantongi 3 gol penting yang semuanya berdampak pada hasil akhir pertandingan timnas Indonesia. 2 diantaranya membawa Indonesia menang, sementara 1 lainnya menunjukkan bukti nyata ketajaman dan peran krusial yang ia mainkan. Namun sayangnya, meski bisa dibilang jenius, kejeniusannya ternyata juga tak membuatnya kebal dari resiko di lapangan. Pada 10 Juli 2025, dalam laga Piala Presiden Oxford United melawan Arema FC, Ole Romeni diketahui mengalami insiden buruk yang mencoreng nama sportivitas. Baru mencetak gol di menit awal, ia terlihat sedang menggiring bola di tepi lapangan. Namun sekelibat kemudian, ia malah mendapat tackle horor dari pemain Arema, Paulinho Mocelin, yang menginjak engkel kaki kanannya. Ole pun terjatuh sambil berguling kesakitan. Anehnya, tackle keras dan berbahaya tersebut ternyata hanya diganjar kartu kuning oleh wasit. Akibat dari peristiwa itu, Ole pun dinyatakan cedera dan harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-16. Setelahnya ia diketahui mengalami patah tulang kaki dan harus menjalani operasi, sehingga kemungkinan besar tak akan tersedia dalam waktu lama, termasuk juga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Absennya Ole Romeni dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 tentu menjadi kekhawatiran yang tak terelakkan bagi fans Garuda. Dalam beberapa laga terakhir, Ole bukan hanya sekedar pemain biasa, melainkan pemain kunci yang bahkan mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan. Keberadaannya di lini depan menjadi pusat permainan, baik sebagai pencetak gol utama maupun penyuplai peluang bagi rekan-rekannya. Dengan kontribusi yang sangat besar sejak debutnya, tak berlebihan jika kita menjuluki Ole sebagai penggendong timnas. Tanpa kehadiran striker jenius ini, Indonesia diperkirakan akan mengalami kesulitan besar, terutama dalam hal produktivitas serangan. Ole memiliki kemampuan untuk membuka ruang, menahan bola, hingga menciptakan peluang dari situasi sulit. Dalam sistem permainan ofensif yang diusung pelatih Patrick Kluivert, ia merupakan sosok sentral yang membuat seluruh strategi berjalan lebih hidup dan terarah. Ketidakhadirannya bisa mengganggu keseimbangan tim, terutama saat menghadapi lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di ronde keempat. Patrick Kluivert sendiri pun tidak menampik bahwa kehilangan Ole merupakan sebuah pukulan telak bagi tim asuhannya. Dalam pernyataan resminya, pelatih asal Belanda tersebut menyebut bahwa absennya Ole jelas merugikan, terutama karena pemain tersebut sedang berada dalam performa terbaiknya. Namun begitu, Kluivert ternyata enggan untuk larut dalam kekhawatiran. Sebaliknya, ia justru menegaskan bahwa dirinya bersama dengan tim pelatih sebenarnya sudah menyiapkan rencana cadangan sejak awal. Sayangnya, meski mengaku sudah siap dengan rencana B, Patrick Kluivert masih tetap memilih untuk merahasiakan strategi yang akan ia terapkan itu. Yang jelas ia menegaskan bahwa timnas Indonesia akan tetap bermain dengan kekuatan penuh demi meraih hasil yang maksimal.
Pelatih berusia 49 tahun itu juga menambahkan bahwa hanya pemain terbaik yang nantinya akan dibawa ke laga kualifikasi ronde keempat, sehingga tak ada yang perlu dikhawatirkan. Meski rencana yang disusun Patrick Kluivert untuk menggantikan peran Ole Romani masih tertutup rapat, namun arah strategi yang sedang ia bangun sebenarnya sudah bisa mulai kita baca. Salah satu nama yang mulai mencuat ke permukaan adalah Jan Schraven, pemain diaspora muda asal Belanda yang memiliki darah Yogyakarta. Bergabung dengan skuad Garuda pada Juni 2024, ia sudah digadang-gadang akan menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia. Performa terbaru Jan Schraven di Piala AFF Under-23 2025 pun semakin memperkuat spekulasi tersebut. Dalam laga pembuka melawan Brunei Darussalam, timnas Indonesia tampil tanpa ampun dengan kemenangan 8 gol tanpa balas. Schraven menjadi bintang mutlak dengan pencetak 6 gol dalam pertandingan tersebut, sebuah rekor luar biasa yang tak semua pemain bisa mencatatkannya. Tak hanya sampai di situ saja, penampilan mengesankan Schraven kemudian juga berlanjut saat menghadapi Filipina. Usai gol bunuh diri yang dilakukan pemain Filipina, Jan Schraven masuk pada menit ke-47. Sesuai dugaan, ia langsung mengancam pertahanan lawan dan bahkan sempat mencetak gol hanya beberapa menit setelahnya. Meski akhirnya gol tersebut dianulir karena offside, namun aksinya saja cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya akurasi yang ia miliki. Terlepas dari prestasi terbarunya, sebenarnya memang sudah lama tersiar kabar bahwa Kluivert tengah menanti waktu yang tepat untuk mempromosikan Jan Schraven ke tim utama. Dengan cederanya Ole Romani, peluang tersebut pun kini terbuka lebar. Kluivert yang cenderung menggunakan formasi ofensif seperti 4-3-3 bisa menempatkan Schraven sebagai ujung tombak utama, didukung oleh sayap-sayap cepat dengan gelandang kreatif. Selain Jan Schraven yang dipromosikan, Indonesia sebenarnya juga masih punya opsi lainnya untuk mengisi lini depan. Yap, apalagi kalau bukan dengan menaturalisasi Mauro Zylstra. Mauro Zylstra merupakan pemain asal Belanda yang punya darah keturunan dari Bandung. Saat ini ia sedang menjalani proses naturalisasi dan sudah mendapat perhatian khusus dari PSSI sebagai calon striker masa depan timnas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri bahkan juga sudah mengkonfirmasi bahwa Zylstra merupakan penyerang yang ulung. Dalam pernyataannya yang dikutip dari CNN Indonesia, Erick bahkan menyebut nama Lamine Yamal untuk disandingkan dengan Zylstra. Meski terdengar berlebihan, namun pujian tersebut menggambarkan betapa besar ekspektasi PSSI terhadap kemampuan sang striker. Meski begitu, Zylstra sebenarnya lebih dulu akan diproyeksikan untuk timnas Under-23. Ia memang disiapkan sebagai calon andalan di kelompok usia tersebut dan bukan langsung untuk tim senior. Namun jika kondisinya darurat seperti saat ini dan lini depan senior kekurangan striker, maka tidak menutup kemungkinan juga promosi darurat ke timnas utama akan terjadi. Hingga kini proses naturalisasi Zylstra masih terus berjalan. Jika semua dokumen selesai dan ia resmi menjadi WNI sebelum pertandingan Oktober nanti, maka bukan tidak mungkin Patrick Kluivert akan langsung memanggilnya ke skuad utama, apalagi jika Ole masih absen. Indonesia selama ini sangat bergantung pada Ole Romani. Sejak laga debutnya bersama timnas, Ole bukan hanya mencetak gol-gol penting, tapi juga menjadi pusat serangan yang membuat permainan Indonesia lebih hidup. Maka dari itu, jika Ole benar-benar absen di round 4, ini akan menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda. Misi untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 bahkan bisa berubah jadi nyaris mustahil. Sesuai format round 4, hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara runner-up masih harus bertarung di round 5 dan peringkat terakhir otomatis gugur. Dalam kondisi ideal, Indonesia harus mengincar posisi juara grup. Tapi jika tanpa Ole, peluang ini jelas menipis. Mengingat kontribusi Ole yang begitu dominan dalam urusan mencetak gol maupun membongkar pertahanan lawan. Secara teknis, Indonesia bisa saja bertahan di posisi runner-up jika mampu meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang di 2 laga ini. Namun untuk melakukannya, tentunya juga kita butuh striker yang bisa mengeksekusi peluang semaksimal mungkin. Tanpa Ole, tugas ini bisa jadi nantinya akan dibebankan pada pemain pengganti seperti Jan Schraven atau Mauro Zylstra. 2 nama yang belum teruji di level senior Asia.
Maka dari itu, jika Ole absen dan pemain pengganti tidak mampu mengisi kekosongan perannya, Indonesia sangat beresiko finish di posisi buncit grup. Dengan hanya 3 negara di setiap grup, 1 kekalahan saja sudah sangat krusial. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai misi mustahil dan kemungkinan pengganti Ole Romani. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang lebih cocok untuk menggantikan Ole? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini. Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Sorting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.